Seorang yang mengingat kematian dan mengingat bahwa ajal akan datang menjemputnya, maka dia akan memberikan persembahan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala setiap harinya. Jangan engkau mengatakan sesuatu yang apabila engkau mengatakan itu, engkau akan meminta maaf di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat yang mulia, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an pernah menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang laki-laki. Lalu kemudian laki-laki tersebut meminta kepada Rasulullah agar diajarkan satu ilmu. Ia mengatakan, "Ya Rasulullah, alimni wa aujiz." Ya Rasulullah, ajarkan kepada aku satu ilmu tapi peringkas. Jadi sahabat ini meminta kepada Rasulullah untuk diajarkan satu ilmu yang diringkas, tidak terlalu panjang agar tidak mudah dilupa. Maka mendengarkan permintaan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada sahabat ini 3 wasiat agung, 3 nasihat yang sangat dibutuhkan oleh sahabat ini dan kita semuanya, khususnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi', wa la takallam bi kalamin ta'tadhiru minhu ghadan, wajma'al iyas mimma fi yadayin nas." Nasihat yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta fi shalatika fasholli sholata muwaddi'." Jika engkau mendirikan salat, maka salatlah seakan-akan salat itu menjadi salat yang terakhir. Kenapa kita perlu untuk selalu mengingat yang namanya kematian? Sebab seseorang yang apabila ia sudah tahu bahwa ini adalah sholat yang terakhir yang bisa ia lakukan, maka yakin saja pasti ketika ia berdiri dalam sholatnya itu, sholat dengan sholat yang terbaik yang pernah ia lakukan. Sholat dengan penuh kekhusyuan, hatinya hadir dalam sholatnya, tidak ada dunia yang ia ingat selama sholatnya, betul-betul menjadi sholat yang terbaik, sholat perpisahan. Begitu juga dengan seseorang yang ketika dia beribadah, puasa misalnya, jika ia mengetahui bahwa puasa itu adalah puasa yang terakhir buat dia, kesempatan terakhir buat dia, maka tentu saja puasa kali itu menjadi puasa yang terbaik yang pernah ia lakukan sepanjang hidupnya. Seseorang yang bersedekah misalnya, ketika dia mengetahui bahwa sedekahnya itu menjadi sedekah yang terakhir kalinya, maka pasti dia akan mengeluarkan hartanya sebanyak-banyaknya dan tidak lagi memikirkan apapun kecuali hanya ingin mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pun dengan ibadah-ibadah yang lain. Karena itu ulama kita mengatakan, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melaksanakan perintahnya atau menjauhi larangannya, maka iringilah ibadah itu dengan selalu mengingat kematian. Mengingat bahwa usia kita itu ada batasnya. Kematian adalah sebuah keniscayaan. Seorang yang mengingat kematian dan mengingat bahwa ajal akan datang menjemputnya, maka dia akan memberikan persembahan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala setiap harinya. Bukankah kematian adalah sebuah keniscayaan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan menemui namanya kematian. Tapi kapan ajal datang menjemput, kapan dunia harus kita ceraikan, tidak ada yang tahu. Kematian sebuah keniscayaan tapi menjadi misteri. Karena itu penting buat kita untuk selalu namanya mengingat kematian. Agar apa? Agar hari-hari kita, waktu-waktu kita diisi dengan sebaik-baiknya amalan. Diisi dengan berbagai macam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada waktu yang sia-sia. Termasuk Ramadan kita hari ini. Kalau kita selalu mengingat dan merasa bahwa Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terakhir buat kita, tidak ada Ramadan berikutnya, maka tentu saja kita akan menjadikan Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik. Ingatlah selalu kematian untuk menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada Allah dengan iman yang terus meningkat setiap harinya, setiap waktunya. Nasihat yang kedua yang Rasulullah sampaikan kepada sahabat ini adalah, "Wala takallam bikalamin ta'tadhiru minhu ghadan." Jangan engkau mengatakan sesuatu yang apabila engkau mengatakan itu, engkau akan meminta maaf di kemudian hari.
Rasulullah SAW dalam hadis ini menjelaskan kepada kita pentingnya menjaga lisan. Agar kita tidak mengatakan sesuatu serampangan. Agar kita tidak mudah mengatakan sesuatu tanpa memikirkan apa akibat dari perkataan tersebut. Rasulullah SAW menginginkan kepada kita untuk menjaga lisan kita. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau lebih baik diam. Maka takarannya, ukurannya adalah perkataan yang baik. Maka pastikan tidak ada sesuatu yang keluar dari lisan kita kecuali yang baik-baik saja. Kalau sudah tidak ada lagi perkataan yang baik yang bisa kita ucapkan, maka barulah kita diam. Itu standarnya. Perkataan yang baik. Ya, maka jangan kita mengatakan sesuatu yang akhirnya membuat kita meminta maaf di kemudian hari. Maka sungguh sangat benar seorang bijak mengatakan, seorang yang cerdas itu adalah mereka yang lisannya itu berada di dalam hatinya. Beda dengan orang bodoh, hatinya berada di ujung lisannya. Maksudnya apa? Seorang yang berilmu, seorang yang bijak, seorang yang memahami kapasitas dirinya, maka lisannya itu berada dalam hatinya. Apa saja yang mau ia ucapkan, apa saja kalimat yang ingin dikeluarkan oleh lisannya, dia selalu mengembalikan kepada hatinya. Ia kembali memikirkan kalimat-kalimat tersebut. Apa kalimat itu bermanfaat atau tidak bermanfaat sama sekali. Apa kalimat itu mengandung kebaikan atau justru memunculkan kemudaratan. Jika itu kebaikan, maka ia ucapkan. Namun jika hatinya mengatakan hanya memunculkan kemudaratan dan begitu banyak masalah yang akan dihasilkan, maka ia akan menahan kalimat-kalimatnya itu. Berbeda dengan orang bodoh. Hatinya berada di ujung lisannya. Apa saja yang terpikirkan oleh hatinya, mau baik atau buruk, dia ucapkan begitu saja. Wal'iyadzubillah. Dan nasihat yang ketiga adalah wajma'al iyas mimma fi yadayin nas. Kumpulkan segala keputusasaan itu di tangan manusia. Maksudnya apa? Maksudnya adalah jangan berharap kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu tempatnya kecewa. Tempat bersandar kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita membutuhkan sesuatu, mintalah kepada Allah. Jika kita meminta pertolongan, maka mintalah kepada Allah. Jika kita menginginkan sesuatu, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang paling tahu mana yang terbaik buat kita. Dan Allah juga adalah satu-satunya penolong dan tempat bersandar buat kita. Manusia sekali lagi tempatnya kecewa. Jangan pernah menggantungkan harapan kepada manusia. Jangan kemudian hati kita terikat dan terpaut dengan manusia. Apa yang dimiliki oleh manusia, kita juga ingin menginginkannya. Kita juga ingin memilikinya. Apa yang ditampilkan oleh manusia, tiba-tiba kita terpesona dengannya. Lalu kita tertarik dengannya. Lalu kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, wal'iyadzubillah. Memang betul bahwa terkadang pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang lewat hamba-hambanya. Akan tetapi sekali lagi tempat bermunajat kita, tempat bersandar kita, tempat meminta kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah mencukupkan segalanya untuknya. Bukankah firman Allah ini sudah sangat cukup buat kita menjadi hujjah agar kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala saja, bukan kepada makhluknya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bahkan dalam urusan yang begitu pelit sekalipun, siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menyiapkan jalan keluar untuknya. Maka sekali lagi bersandarlah kepada Allah saja, tidak bersandar kepada makhluknya siapapun itu, bagaimanapun kuatnya ia di mata kita. Ini 3 wasiat agung yang Rasulullah SAW sampaikan kepada sahabatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah untuk bisa menghidupkan 3 wasiat ini, untuk bisa menjalankan 3 wasiat dalam kehidupan kita sehari-hari, utamanya di bulan Ramadan. Bulan yang penuh berkah ini menjadi madrasah terbaik buat kita untuk mengatur hati kita, untuk memanage hati kita agar kita bersandar kepada Allah, memanage lisan kita untuk tidak mengucapkan sesuatu kecuali yang baik-baik saja, dan memanage ibadah kita agar menjadi ibadah-ibadah yang terbaik sepanjang usia dan hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.